Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat dan berusaha untuk menghidupkan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap nanti di akhirat atau pada hari kiamat nanti, yang ketika itu tidak berharga lagi harta dan anak-anak, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita berharap kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Alhamdulillah, kita akan ngaji sebentar. Ini dinukil atau dikutip dari kitab Nasaihul Ibad, An-Nasaihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang banyak mengarang kitab-kitab. Saya akan bacakan kisah daripada Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ya, sedikit daripada kisah beliau. Jadi dalam video kali ini kita akan sedikit membahas bahwasannya kita itu jangan pernah sekali-kali menyombongkan diri dengan apa yang telah kita kerjakan, dengan amal yang telah kita kerjakan. Jangan sampai kita menyombongkan amal-amal kita begitu. Misalkan kita menyedekahkan harta, menginfakkan harta kita, atau mewakafkan harta kita untuk membangun masjid misalkan. Jangan sampai kita sombongkan. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali rahmatullahi alaih, kesalihan beliau, waraknya beliau, bahkan karangan-karangan kitabnya beliau yang kita kenal sangat banyak sekali. Wabil khusus adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang kitab ini dikaji umumnya di pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Salah satu bukti bahwasanya kitab itu dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini dikaji dan dipelajari oleh mayoritas umat Islam begitu. Saya akan bacakan keterangan ini ataupun kisah ini saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yal Ghazali fin naum. Jadi Imam Ghazali rahmatullahi alaih, suatu ketika beliau ini bermimpi dalam tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Kemudian dalam mimpinya itu ditanyakan kepada beliau, apa yang Allah lakukan kepada engkau, balasan apa yang Allah berikan kepada engkau. Faqala, lalu Imam Ghazali berkata, auqafani baina yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberdirikan diriku, menghadapkan diriku di hadapannya. Wa qala li, dan Allah ta'ala berfirman kepada saya, kata Imam Ghazali, bima qadimta alayya, apa yang engkau bawa menghadap kepadaku, amalan apa yang telah engkau bawa untuk menghadap kepadaku, kata Allah ta'ala. Fasurtu adhkuru a'mali. Kemudian ketika Allah ta'ala bertanya kepada diriku seperti itu, amalan apa yang telah engkau bawa untuk menghadap kepadaku, maka aku pun menceritakan amal-amalku dahulu yang telah aku buat.
yang telah aku amalkan, kata Imam Ghazali. Faqala lam aqbalha. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala lam aqbilha. Aku tidak menerima amal-amalmu yang telah kamu ceritakan tadi, kata Allah taala. Wa inna ma qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadhat hadzaha rahmatan biha thumma qala umdu bi'abdi ilal jannah. Nah, Allah Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku menerima dari dirimu, yaitu maksudnya Allah Ta'ala menerima amalannya Imam Ghazali, yaitu pada suatu saat, pada suatu hari ada seekor lalat hinggap di wadah tinta beliau. Nah, jadi zaman dahulu orang-orang tidak seperti sekarang, canggih sekarang, pulpen sudah tinggal tulis begitu. Kalau zaman dahulu ketika ingin mengarang kitab, ingin menulis satu tulisan, maka penanya itu dicelupkan ke tinta baru untuk menulis di atas kertas begitu. Nah, suatu ketika ada seekor lalat yang hinggap pada wadah tintanya Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Kemudian lalat itu pun meminum daripada tinta yang ada di wadah tadi, litashraba minhu. Lalat tadi pun meminum sedikit atau memakan sedikit tinta yang ada di wadah. Wa anta taktubu, sedangkan ketika itu kata Allah Ta'ala, engkau Imam Ghazali sedang menulis, sedang mengarang kitab barangkali ya. Fataraktal kitabata. Ketika itu, ketika engkau mengetahui ada lalat yang sedang minum tinta dari wadahnya, engkau pun berhenti menulis. Fataraktal kitabata, engkau pun berhenti menulis. Hatta akhadat hadzaha, sampai lalat tadi mengambil daripada haknya atau bagiannya. Intinya sampai lalat tadi kenyang dan pergi, dibiarkan saja oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Dibiarkan untuk apa? Rahmatan biha, karena Imam Ghazali ini merasa berkasih sayang kepada makhluknya Allah, yaitu berupa lalat tadi, sehingga dibiarkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih dia makan dari tinta tadi sampai kenyang dan terbang. Disebabkan amalannya tersebut yang pada zahiriyahnya seperti amalan biasa saja kecil ya, tidak seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya, hanya membiarkan lalat minum sedikit daripada tinta dari tintanya, maka Allah Ta'ala pun berfirman, thumma qala, Allah Ta'ala berfirman, umdu bi'abdi ilal jannah, pergilah atau masuklah ke dalam surga bersama hamba-hambaku. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita sekali-kali menyombongkan amalan-amalan kita ya. Kalau ada 99 kebaikan kita yang telah kita lakukan, namun ada satu keburukan yang pernah kita lakukan, kalau untuk diri kita, kita lihat satu keburukan tersebut ya. Jangan kita pandang diri kita itu telah melakukan 99 kebaikan, tapi kita pandang diri kita itu pernah satu kali melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, sehingga kita dapat bertaubat atau memperbaiki kesalahan kita. Namun ketika kita melihat 99 kesalahan pada saudara kita, kemudian ada satu saja kebaikan yang ada pada saudara kita, jangan kita pandang 99 keburukannya, tapi kita pandang satu kebaikan yang telah saudara kita lakukan begitu. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa benci di dalam hati kita kepada saudara kita, dan supaya kita juga ada niat ataupun ada keinginan untuk menasihati saudara kita agar saudara kita juga bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian kisah daripada kitab Nasaihul Ibad. Semoga bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.